Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Rizky Aulina dari Prodi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medik kelas B. Hari ini saya akan membuat sebuah video tentang cara membuat Microsoft Excel. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan cara membuat sebuah diagram dari Microsoft Excel. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita masukkan terlebih dahulu data-data yang ingin kita buat sebuah diagram. Di sini saya sudah memasukkan data-data tentang persebaran penyakit di beberapa kalangan. Lalu, bagaimana cara untuk membuat diagramnya? Yang pertama, kita blok terlebih dahulu bagian-bagian ini, seperti ini. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian insert, lalu kita pilih kolom, kemudian kita pilih jenis kolom yang kita inginkan, misalnya yang ini, dan diagramnya pun langsung jadi, seperti ini. Untuk mengeditnya atau mengganti tipe dari diagramnya, kita dapat memilih change chart type, seperti ini, lalu kita pilih ingin seperti ini atau seperti ini. Dan ini tempat untuk mengedit warna. Lalu kita ganti lagi. Seperti ini. Dan sebuah diagram pun sudah jadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penggunaan rumus pada Microsoft Excel ini. Di sini saya sudah membuat sebuah data berdasarkan nilai-nilai dari beberapa orang siswa. Di sini saya ingin menggunakan beberapa jenis rumus yang ada pada Excel. Yang pertama adalah sum. Sum ini berfungsi untuk menjumlahkan semua angkanya, seperti ini. Kemudian rumusnya adalah sama dengan, kita klik sum, lalu kita pilih ini, kemudian kita pilih angka-angka yang mana yang ingin kita jumlahkan. Di sini saya akan menjumlahkan nilai-nilai dari Anita Priscilia. Yang pertama kita klik sel dari B3, seperti ini. Kemudian kita klik titik 2, lalu kita tarik ini ke bawah seperti ini, lalu tutup kurung, lalu kita enter, dan hasilnya pun langsung keluar. Selanjutnya saya akan menjumlahkan nilai dari Budi Pratama. Caranya masih sama dengan sum, pilih ini, lalu kita klik sel C3, titik 2, lalu kita tarik ini sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Kemudian akan terjumlah, ini juga sama. Lalu ini. Jadi inilah cara menggunakan rumus sum. Sum ini berfungsi untuk menjumlahkan angka-angka. Kemudian yang selanjutnya adalah average. Average ini berfungsi untuk merata-ratakan nilai. Misal, di sini saya akan merata-ratakan nilai dari Anita Priscilia. Rumus yang digunakan kurang lebih seperti rumus sum tadi, yaitu kita klik sama dengan, kemudian kita klik average, seperti ini, kita pilih yang ini, lalu kita klik sel,
B3, titik 2, lalu kita tarik ke bawah, sampai ke sini, lalu tutup kurung, dan enter. Maka akan langsung keluar hasil rata-rata dari nilai Anita Priscilia. Selanjutnya masih sama dengan lalu klik sel C3, titik 2, ini kita tarik ke bawah, sama dengan ini, kita klik di sini, titik 2, lalu kita tarik lagi ke bawah, tutup kurung, enter. Seperti itu. Untuk mengedit tulisannya agar bisa ke tengah atau ke samping, kita dapat menggeser-gesernya di sini, seperti ini. Selanjutnya masih sama dengan jadi ini, lalu klik di sini, kemudian titik 2, kita tarik ke bawah, tutup kurung, enter. Kita pindah ke tengah, ini lanjut lagi sama dengan average. Ini pilih di sini, lalu titik 2, kemudian turun ke bawah, tutup kurung, enter. Dan inilah rata-rata dari nilai kelima siswa tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membuat count number. Jadi count number ini dia berfungsi untuk menghitung menghitung sel-sel yang memiliki angka. Dia tidak akan menghitung sel yang tidak memiliki angka. Seperti ini. Caranya masih sama dengan kemudian kita klik count ini, lalu kita klik sel B3, titik 2, kemudian kita turunkan lagi, tutup kurung, enter. Seperti ini. Kita pindah ke tengah. Selanjutnya masih sama. Ini, lalu kita di sini sama dengan count. Pilih ini, lalu kita klik sel C3, titik 2, kita turunkan lagi ke bawah, tutup kurung. Seperti ini. Masih sama dengan count. Klik sel ini, lalu titik 2, kemudian kita turunkan, tutup kurung, enter. Kita pindah ke ini, masih sama dengan count. Kita klik 2 kali di sini, klik sel E3, lalu titik 2, kita turunkan ke bawah. Maaf, kita turunkan ke bawah. Seperti ini, lalu tutup kurung, bentar. Dan sudah selesai. Kemudian rumus yang selanjutnya adalah konta. Konta ini hampir sama dengan count, namun count number itu hanya menghitung sel-sel atau kolom-kolom yang memiliki angka saja, sedangkan konta ini dia akan menghitung sel-sel baik itu yang berisi angka maupun tidak. Seperti ini, caranya masih sama, yaitu sama dengan, kemudian kita klik konta, kita pilih ini, lalu kemudian kita klik sel B3, titik 2, kita turunkan sampai ke bawah, mohon maaf, kita turunkan sampai ke bawah, tutup kurung, enter, seperti ini. Selanjutnya sama. Di sini
titik 2, lalu kita turunkan, enter. Ini juga sama dengan kontak, kita pilih ini, lalu kita klik sel D3, titik 2, lalu kita turunkan ke bawah, tutup kurung, enter. Selanjutnya adalah kontak, sel E3, titik 2, kita tarik ke bawah lagi, tutup kurung, enter. Dan seterusnya. Semua kolomnya sama seperti itu. Sama dengan kontak. Klik yang ini, pilih sel F3, titik 2, lalu kita turunkan ke bawah, tutup kurung, enter. Dan seperti itu. Selanjutnya, kita akan memakai rumus maksimal. Rumus maksimal ini adalah menyatakan nilai terbesar. Seperti ini. Rumusnya yaitu sama dengan, kemudian kita klik max, kita pilih yang ini, lalu kita pilih sel dari B3, titik 2, kita turunkan ke bawah, lalu tutup kurung, seperti ini. Jadi maksimal ini rumus yang digunakan untuk menyatakan nilai terbesar dari sel-sel yang kita pilih. Selanjutnya ini sama dengan max, lalu buka kurung, buka kurung, lalu kita pilih ini, kita pilih di sini, lalu klik titik 2, lalu kita turunkan, tutup kurung, seperti ini. Sama caranya, nah, ini, lalu kita pilih sel di sini, titik 2, sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Maka akan kelihatan hasilnya angka yang paling tinggi dari deretan skor nilai yang ada di sini. Selanjutnya, rumus yang lain adalah min atau minimum. Min ini digunakan untuk melihat atau mengetahui nilai terendah di antara skor-skor nilai ini. Rumusnya masih sama dengan kemudian min, ini, lalu kita pilih selnya yang ini, titik 2, kita turunkan ke bawah, tutup kurung, enter. Seperti itu. Dan selanjutnya masih sama. Di sini sama dengan min. Ini sel di sini, titik 2, lalu kita turunkan, tutup kurung, enter. Ini juga sama dengan min, lalu sel di sini, titik 2, kita turunkan, tutup kurung, enter. Masih sama dengan min, lalu pilih ini, titik 2, turunkan ke bawah, tutup kurung, enter. Ini juga masih sama.
up sama dengan min, seperti ini, lalu klik sini, titik 2, lalu kita turunkan, tutup kurung, bentar. Dan hasilnya sudah keluar. Seperti ini. Selanjutnya, saya akan menggunakan rumus if. Jadi, rumus if ini digunakan untuk membantu mengidentifikasi data berdasarkan logika tertentu. Misalnya, di sini saya akan membuat sebuah data, nama, nilai, dan juga huruf. Kemudian, sini saya menggunakan nama-nama yang ada di atas ini. Di sini ada Budi, Caca, dan Elina. Kemudian nilainya di sini saya isi nilai rata-rata mereka yang di atas, yaitu 84,66, Budi 84,83, Caca 86, lalu Dimas 86,33, lalu Elina 87. Selanjutnya, cara untuk mengetahui atau menilai nilai rata-rata mereka ini secara otomatis, entah itu A, B, C, atau D, kita dapat menggunakan rumus if ini. Yang pertama, sama dengan, kemudian if, selanjutnya kita pilih yang ini, lalu kita klik selnya, misalnya di sini kita klik kemudian kita beri tanda lebih besar dari sama dengan 80, lalu titik koma, tanda petik A, tanda petik A, tanda petik lagi, kemudian titik koma, if lagi, lalu kita klik di sini, lalu kita lagi di sini, lalu lebih besar dari sama dengan 70, titik koma, tanda petik B, turun petik, titik koma lagi, if lagi, sini, kalau lalu kita klik ini lagi, kemudian lebih besar sama dengan 60, titik koma, tanda petik C, tutup petik, lalu titik koma, if lagi, di sini, seperti ini, lalu lebih besar dari sama dengan 50, titik koma, tanda petik
D, tutup petik, titik koma, tanda petik lagi, E, tutup petik. Seperti itu, lalu tanda kurung, 1, 2, 3, 4. Seperti ini, kemudian kita enter. Maka akan muncul hasil seperti ini. Selanjutnya, untuk otomatis mengisi huruf-huruf yang ada di bawahnya, kita dapat mengklik di sini, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini, dan hasilnya akan muncul seperti ini. Lalu kita ketengahkan. Jadi inilah beberapa penggunaan rumus dalam Microsoft Excel, yaitu sum, average, count number, konta, maksimum, minimum, kemudian rumus if. Selanjutnya kita akan ke sheet 3. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa data. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan rumus lookup dan lookup. Jadi rumus lookup ini digunakan untuk mengambil selanjutnya kita akan ke sheet 3. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan rumus lookup dan lookup. Jadi rumus lookup adalah rumus yang berguna untuk mengambil data yang disusun secara vertikal. Di sini saya sudah menyusun sebuah data secara vertikal, kemudian bagaimana cara kita otomatis untuk meletakkan harga dan biaya ini ke sini tanpa harus copy pastinya atau mengetiknya satu persatu. Jadi rumus yang digunakan itu adalah lookup. Di sini caranya, pertama kita masuk ke sini, lalu sama dengan, lalu kita ketik lookup, pilih di sini, kemudian kita pilih sel B8 di sini, lalu tanda titik koma, selanjutnya kita pilih sel A2 di sini, namun kita tambahkan di depan A simbol dolar, di depan 2 simbol dolar. Kemudian titik 2, selanjutnya kita klik sel C4 di sini, seperti ini. Kita letakkan lagi lambang dolar, di sini lambang dolar, kemudian titik koma, karena kita akan memanggil harga-harga produk ini, maka kita klik di sini 2, karena dia berada di kolom 2, kemudian titik koma lagi 0, tutup kurung, dan enter. Maka harga produk yang ada di paket A akan muncul di sini. Kemudian untuk memunculkan secara otomatis yang di bawahnya, kita dapat mengklik di sini, lalu kita tarik ke bawah seperti ini, lalu akan muncul otomatis harga produk dari paket A, B, dan C di sini. Selanjutnya kita akan memanggil biaya layanan. Caranya masih sama seperti tadi, sama dengan kemudian lookup, pilih ini, lalu kita pilih sel B8, titik koma, lalu sel A2, kita beri dolar lagi di depannya, seperti ini. Selanjutnya titik 2, kemudian kita pilih sel C4 lagi, dolar, kemudian titik koma, karena di sini kita akan memanggil kolom ketiga atau biaya layanan, maka di sini kita tulis 3, kemudian titik koma, 0, tutup kurung, dan kita enter. Maka akan muncul dengan sendirinya. Untuk memunculkan ini bawahnya, caranya masih sama. Kita klik di sini, kemudian kita tarik ke bawah, dan muncul seperti ini. Lalu, karena di sini penulisan harganya masih menggunakan huruf biasa, maka ini dapat kita ubah ke bentuk rupiah. Caranya seperti ini, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke sini, kita pilih accounting.
kemudian akan terubah sendiri menjadi bentuk rupiah. Di sini juga sama, kita blok, lalu kita sini, pilih accounting, dan seperti itu. Kemudian di sini totalnya. Untuk mentotal ini, maka kita kembali lagi ke pembahasan rumus sebelumnya, yaitu kita menggunakan rumus sum. Caranya masih sama seperti tadi. Klik sama dengan, kemudian sum, pilih ini, kemudian kita klik sel ini, titik 2 dengan sel ini. Tutup kurung, enter. Maka akan muncul totalnya secara otomatis. Lalu kita tarik saja ke bawah, maka akan secara otomatis yang lainnya pun akan tertotal dengan sendirinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumus lookup. Rumus lookup ini hampir sama dengan lookup, yaitu digunakan untuk mengambil data yang disusun secara horizontal. Di sini saya sudah menyusun beberapa data yang diambil dari yang di atas tadi. Kada bagus kata-katanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumus lookup. Jadi, rumus lookup ini hampir sama dengan lookup tadi, yang berfungsi untuk mengambil data yang disusun secara horizontal. Kalau lookup untuk vertikal, sedangkan lookup ini untuk horizontal. Di sini saya sudah menyusun data yang ada di atas ini secara horizontal. Lalu bagaimana cara menggunakan rumus lookup-nya? Caranya hampir sama seperti tadi, yaitu sama dengan, kemudian kita ketik lookup, seperti ini, klik di sini, lalu kita pilih sel B24, kemudian titik koma, selanjutnya kita pilih sel B18, kita letakkan dolar di depannya, seperti ini, titik 2, kemudian kita pilih sel D20, kita letakkan dolar lagi, ini, lalu titik koma, 2 lagi, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Dan langsung muncul harga produk dari paket A. Lalu kita turunkan ke bawah, ini, maka harga produk dari paket A, B, C di konsumen-konsumen ini akan langsung muncul dengan sendirinya. Selanjutnya kita akan memanggil biaya layanan. Caranya masih sama dengan, kemudian lookup, ini, kemudian kita pilih sel B24, titik koma, pilih sel B18, dolar lagi, ini, titik 2, kemudian kita pilih sel D20, dolar, kemudian titik koma 3, titik koma 0, lalu enter. Dan akan muncul dengan sendirinya, lalu kita turunkan. Di sini untuk harga produk dan biaya layanannya sudah terubah menjadi accounting menggunakan rupiah. Sedangkan di sini belum, lalu saya akan mengubahnya, caranya masih sama. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke sini, pilih accounting, dan akan terubah secara otomatis. Selanjutnya kita jumlahkan lagi dari harga produk dan biaya layanannya. Caranya masih sama, yaitu kita menggunakan rumus sum, sama dengan sum, seperti ini, lalu kita klik di sini, kemudian titik 2, kemudian kita klik ini, lalu tutup kurung, enter. Dan totalnya akan keluar, lalu sama seperti tadi, kita tarik sampai ke bawah, dan akan muncul seperti ini.
Jadi, itulah video dari saya tentang bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel, dari cara membuat diagram, cara penggunaan berbagai rumusnya, dan juga cara penggunaan lookup dan lookup. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.